Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka ingin punya anak, tapi dia tidak ada. Suatu hari istri saya jatuh sakit. Suaminya bertanya apa yang paling dia inginkan. Sang istri menjawab bahwa ada taman yang sangat indah di dekat situ, di mana banyak bunga terindah tumbuh. Ada Rapunzel yang indah di taman. Itu terlihat sangat segar dan sangat hijau sehingga dia sangat ingin mencicipinya. Tapi taman itu dikelilingi pagar tinggi, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena taman ini milik seorang penyihir. Dia memiliki kekuatan besar, dan semua orang di dunia takut padanya. Sang suami sangat mencintai istrinya, dan memutuskan untuk membelikannya Rapunzel, berapapun harganya. Maka saat senja dia memanjat pagar batu ke taman penyihir, buru-buru mengambil segenggam Rapunzel hijau dan membawanya untuk istrinya. Dia segera membuat salad sendiri dari itu, dan makan dengan rakus. Dia sangat menyukai salad ini sehingga keesokan harinya dia menginginkan lebih dari sebelumnya. Suaminya berjalan ke taman lagi, tetapi penyihir itu sudah berdiri di depannya. Dia memelototinya dengan marah dan berkata bahwa dia akan membayar banyak untuk mencuri Rapunzel. Dia meminta penyihir itu untuk tidak marah, karena dia merobek Rapunzel untuk istrinya yang sedang sakit parah. Dan dia sangat mencintainya. Kemarahan penyihir itu menghilang sedikit, dan dia berkata bahwa jika itu benar, dia akan mengizinkannya untuk mengumpulkan Rapunzel sebanyak yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat. Dia harus memberi penyihir itu anak yang akan lahir dari istrinya. Sang suami setuju dengan rasa takut. Ketika sang istri melahirkan seorang anak perempuan, penyihir itu segera muncul, membawa anak itu bersamanya dan menamainya Rapunzel. Rapunzel menjadi gadis tercantik di dunia. Ketika dia berumur 12 tahun, penyihir itu menguncinya di menara. Menara itu berada di dalam hutan, dan tidak memiliki pintu atau tangga. Hanya di bagian paling atas ada jendela kecil. Ketika penyihir itu ingin memanjat menara, dia memanggil Rapunzel untuk menurunkan kepangannya. Dan Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah. Dia mendengar suara penyihir, mengendurkan kepangannya, mengikatnya ke pengait jendela, dan rambut rontok, dan penyihir kemudian memanjat, menempel pada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan putra raja kebetulan menunggang kuda melewati hutan tempat menara berdiri. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian, dan itu sangat menyenangkan sehingga dia berhenti dan mulai mendengarkan. Ini adalah Rapunzel bernyanyi dengan suaranya yang indah. Pangeran ingin naik. Dia mulai mencari pintu masuk ke menara, tetapi tidak mungkin menemukannya. Dia pernah melihat bagaimana penyihir itu memanjat kepang yang diturunkan Rapunzel padanya. Dan keesokan harinya, ketika hari sudah mulai gelap, pangeran pergi ke menara dan memanggil Rapunzel. Dia mendengar, menarik kepang ke bawah, dan pangeran naik. Rapunzel melihat pria yang belum pernah dilihatnya masuk, pada awalnya sangat ketakutan. Tetapi pangeran berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian itu sehingga dia memutuskan untuk melihatnya tanpa gagal. Kemudian Rapunzel tidak lagi takut, dan ketika dia bertanya apakah dia setuju untuk menikah dengannya, dia memberikan persetujuannya dan mengulurkan tangannya padanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya turun bersama. Mereka tahu bahwa ketika pangeran datang, dia akan selalu membawa sehelai sutra, dan Rapunzel akan menenun tangga darinya. Dan ketika tangga sudah siap, mereka akan turun bersama dan pergi. Penyihir itu tidak memperhatikan apapun sampai suatu hari Rapunzel bertanya mengapa lebih mudah menyeret pangeran ke atas. Penyihir itu mengerti segalanya, menjadi marah dan mengamuk di rambut indah Rapunzel. Saya membungkusnya di lengan kiri saya beberapa kali, dan dengan tangan kanan saya meraih gunting dan memotongnya. Dia membawa penyihir itu ke semak belukar padat Rapunzel, dan menyembunyikannya di sana. Dia mengikat kepang yang terputus ke kait jendela, dan ketika putra raja muncul, tarik ke bawah.
Pangeran itu naik dan melihat penyihir itu. Dia menatapnya dengan tatapan jahat, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel. Pangeran berada di samping dirinya dengan kesedihan dan putus asa melompat keluar dari menara, tetapi duri semak yang berduri, tempat dia jatuh, mencungkil matanya. Pangeran buta mengembara selama beberapa tahun dalam kesedihan dan kesedihan di hutan, sepanjang waktu dia berduka dan menangis karena kehilangan kekasihnya. Suatu ketika dia pergi ke semak belukar yang lebat. Tiba-tiba pangeran mendengar seseorang bernyanyi, itu tampak begitu akrab baginya, dan dia pergi menemuinya. Ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya, menjatuhkan dirinya ke lehernya dan menangis dengan getir kegirangan. Dua air mata menetes di matanya, dan pangeran itu kembali melihat dan mulai melihat seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaannya, dan mereka hidup selama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Dahulu kala, seorang raja tinggal di negara yang jauh, dan dia memiliki 11 putra dan 1 putri, Eliza. Anak-anak kerajaan hidup dengan baik dan tanpa beban sampai ibu tiri mereka muncul dalam hidup mereka. Tidak ada yang tahu bahwa ratu baru itu adalah penyihir jahat. Dia membenci anak-anak raja, selalu mengeluh tentang mereka dan bermimpi mengusir mereka dari kastil. Ratu jahat itu sangat memfitnah anak-anak malang sehingga raja sendiri segera mulai mempercayai kata-katanya. Pertama, dia mengirim putrinya pergi untuk dibesarkan di desa terdekat. Di sana dia ditakdirkan untuk hidup sampai usia 15 tahun. Ratu jahat ingin mengusir anak-anak itu juga, tapi mereka masih terlalu muda. Karena itu, sang ayah meninggalkan mereka di kastil. Dan kemudian suatu hari seorang penyihir jahat masuk ke kamar anak-anak dan memantrai putra raja. Dia mengubahnya menjadi 11 angsa liar dan kemudian membuka jendela. Dan anak laki-laki yang menjadi burung terbang keluar dari kastil. Tahun-tahun berlalu, dan Eliza berusia 15 tahun. Pada hari ini, dia kembali ke istana. Sambil menunggu kedatangan raja, gadis itu bertemu dengan ibu tirinya, yang marah karena sang putri sekarang akan tinggal di istana. Dan Eliza, lelah karena jalan, tidak menyadari bagaimana dia tertidur. Setelah memilih saat yang tepat, ratu memasuki ruangan dan memantrai gadis itu. Tiba-tiba, rambut sang putri menjadi kotor dan tidak terawat, dan wajahnya berubah dan menjadi gelap. Saat ini, raja kembali ke kastil. Dia merindukan putrinya dan bermimpi bertemu dengannya. Memasuki ruangan, raja melihat bahwa gadis di tempat tidur sang putri sama sekali tidak seperti putrinya. Dia marah dan memerintahkan untuk mengusir orang asing itu dari kastil. Eliza harus bermalam di hutan. Di pagi hari dia mandi di kolam, mantranya tertidur, dan gadis itu kembali menjadi cantik. Segera dia bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia memberitahu sang putri bahwa setiap malam dia melihat 11 angsa di mahkota emas di tepi sungai. Kemudian Eliza pergi ke air. Saat matahari terbenam, angsa juga terbang ke sana, yang pada saat itu juga berubah menjadi saudara laki-lakinya. Mereka segera mengenali putri Eliza dan memeluknya. Saudara-saudara memberitahu gadis itu bahwa ibu tiri yang jahat telah menyihir mereka. Dan sekarang setiap pagi mereka berubah menjadi angsa, dan pada malam hari mereka kembali ke penampilan aslinya. Di pagi hari, saudara-saudara berubah menjadi angsa lagi dan membawa Eliza bersama mereka, menempatkan gadis itu dalam sekeranjang kulit pohon willow. Sang putri dengan senang hati terbang melintasi langit bersama saudara laki-lakinya. Baginya itu adalah mimpi yang indah, dan tak lama kemudian dia benar-benar tertidur. Dalam mimpi, peri kastil muncul di hadapannya, yang memberitahu bagaimana Anda bisa menyelamatkan saudara-saudara. Eliza harus mengambil beberapa jelatang dan menenun 11 kemeja untuk saudara-saudaranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, saudara-saudara itu akan menghilang selamanya. Keesokan paginya, gadis itu mulai mengumpulkan jelatang. Rerumputan membakar tangannya, tetapi Eliza terus memetiknya. Tiba-tiba gadis itu diperhatikan oleh seorang pangeran tampan yang sedang berburu di dekatnya. Dia terpesona oleh kecantikan sang putri dan menghampirinya untuk menyapanya. Tetapi Eliza ingat apa yang peri katakan, dan karena itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang pangeran dikejutkan oleh kesunyian keindahan hutan, maka ia segera mengambilnya sebagai istrinya dan membawanya ke istananya. Saat menghabiskan hari-hari di istana, sang putri diam-diam terus menenun baju jelatang. Tetapi suatu hari penasihat pangeran
pangeran melihat Eliza melakukan ini. Dia menyebarkan desas-desus bahwa sang putri adalah seorang penyihir di malam hari dan seharusnya ditangkap. Seiring berjalannya waktu, sang pangeran pun percaya bahwa istrinya adalah seorang penyihir. Kemudian dia memerintahkan tentaranya untuk memenjarakan gadis itu di penjara. Namun, bahkan di penjara, putri muda terus menenun kemeja. Akhirnya tibalah saatnya Eliza selesai menjahit kemeja terakhir. Pada saat itu, pintu penjara bawah tanah terbuka dan sang putri dibawa ke pengadilan. Mereka memutuskan untuk menghukum mati gadis malang itu. Dan pada saat itu, ketika hakim membacakan putusan, 11 angsa turun dari surga. Eliza menarik kemeja dari bawah roknya dan melemparkannya ke atas burung. Saudara laki-lakinya segera menjadi manusia. Tetapi sang putri tidak memiliki cukup jelatang untuk lengan baju terakhir. Jadi adik laki-laki itu memiliki sayap angsa sebagai pengganti lengan. Kemudian saudara-saudara menceritakan kisah mereka. Dan sang pangeran, yang sangat percaya pada ketidakbersalahan istrinya, meminta maaf kepada Eliza. Sang putri segera memaafkan suaminya. Akhirnya, saudara-saudara itu bebas dan Eliza senang. Bersama-sama mereka kembali ke kastil. Sang ayah mengenali anak-anaknya dan selama bertahun-tahun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan ibu tirinya menipunya. Dan penyihir jahat itu sendiri berubah menjadi burung gagak dan terbang pergi, tidak pernah kembali ke kastil.